semangat, itu sama saja membuat kita pembelajaran kita hari ini kurang apa? Kurang efektif. Karena itu mulai dari pikiran. Kalau pikiran kita sudah ke tempat yang lain atau pikiran kita ke sana ke sini, yang ada nanti belajar kita jadi nggak bisa fokus. Kalau kita sudah ke sekolah, coba kita belajar sesuai dengan arahan guru. Ini kayaknya yang nggak hadir si kakak sama Juliati. Najriyati ya. Si kakak kemana? Tidak hadir. Juliati sakit. Nah, Erlan ya. Kalau bisa itu perlu dijaga apa? Kesehatan. Kenapa? Karena kalian banyak beraktivitas. Banyak beraktivitas. Apalagi nanti pulang sekolah ada juga yang membantu orang tua. Contoh kayak Bimo membantu orang tuanya, kayak Hasbi juga membantu orang tuanya pulang sekolah. Jadi kesehatan itu perlu dijaga. Kayak Disti dia pulang jualan. Jadi kalau pulang sekolah capek, jadi waktunya dia berjualan. Jadi kesehatan itu perlu, penting. Kenapa? Penting nggak kesehatan itu? Penting. Yang paling mahal itu, yang paling berharga itu apa? Kesehatan. Kesehatan diri kita, ya benar Disti. Kesehatan diri kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah sakit, semua pasti susah. Contohnya, ya pergi sekolah, apalagi masuk rumah sakit, apapun tidak bisa kita kerjakan. Jadi orang yang di rumah sakit itu pengen sehat. Nah, kalau bisa kalian jangan pengen sakit, kan gitu. Sedangkan yang di rumah sakit pengen sehat. Jadi itu dipergunakan lah. Kesehatan kita dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya kan Adit? Ya. Jadi sebelum masuk ke materi kita, proyek materi kita waktu itu gotong royong, sekarang masuk ke produk dan hierarki perundang-undangan. Ada yang tahu yang dimaksud dengan produk dan hierarki perundang-undangan? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hierarki? Adit? Jadi yang dimaksud dengan produk dan hierarki perundang-undangan itu, hierarki ialah suatu tatanan, urutan perundang-undangan. Yang paling pertama itu adalah apa? Coba buka halaman 96. Halaman 96. Ya, apa judulnya? Coba sama-sama. Produk dan hierarki perundang-undangan. Produk hierarki perundang-undangan. Oke. Nah, jadi yang dimaksud dengan hierarki ini, produk itu apa? Barang. Contoh barang. Jadi contoh barang dan hierarki apa? Apa Resa? Susunan tatanan. Ya, jadi suatu susunan atau tatanan yang pertama itu apa? Ada apa?
Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang tahu yang nomor 2 itu apa di bawah? Coba, siapa? Rekan, siapa? Bimo tahu? Tak? Ketetapan MPR. Oke. Tulis depan. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR. Berarti ketetapan itu suatu keputusan juga kan? Oke, ada yang tahu yang ketiga? Siapa? Adel? Yang ketiga apa? Apa? Coba tulis ke depan. Apa tadi? Iya, benar. Baru yang keempat, peraturan P. Ada yang tahu yang ke-5? Apa Adit? Coba Adit. Keputusan? Ya. Kalau kayak gini Bapak kan semangat mengajarnya. Berarti sebelum masuk materi selanjutnya berarti kalian membaca di rumah. Jadi itu dia, sedikit banyak kita harus banyak sering membaca. Oke, kasih tepuk tangan buat Adit dulu. Ada lagi selesai nih? Apa? Peraturan? Coba Chelsea. Bukannya peraturan ya? Perda? Provinsi ya, coba. Maju siapa? Perda provinsi. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, dari produk yang sudah tertera di depan, jadi Bapak ingin kalian membuat kelompok, suatu kelompok, dan judul pembahasan kelompoknya itu kalian mencari latar belakang dari produk hierarki tersebut. Selesai sudah kalian mencari latar belakangnya, bagaimana undang-undang dasar atau ketetapan MPR atau undang-undang atau hukum. Selesai dapat itu, baru kalian mencari apa permasalahannya. Kalau sudah dapat permasalahannya, baru kalian cari cara mengatasi permasalahan. Selesai itu baru kesimpulan. Oke. Bisa kita bagi kelompok? Oke, ya. Kita tuang kayak kelompok sebelumnya aja. Langsung ke kelompoknya masing-masing.
hadir pada hari ini si kakak, terus siapa? Fajriyanti, ya Fajriyanti. Jadi tolong temannya yang satu kelompok diingatkan sama Fajriyanti sama si kakak juga untuk tugasnya. Jadi walaupun mereka tidak bisa hadir pada hari ini, tapi mereka juga bisa mengerjakan tugas di rumah. Ya. Jadi kita membuat tugas kelompok. Setiap kelompok, masing-masing kelompok mencari latar belakang dari produk dan hierarki perundang-undangan. Oke. Jadi judulnya itu produk dan hierarki perundang-undangan. Jadi Bapak mau kalian langsung cari latar belakangnya terlebih dahulu. Apa? Latar belakang. Selesai mencari latar belakang itu, baru kalian mencari apa permasalahannya di latar belakang tersebut. Baru cara penyelesaian masalah tersebut. Selesai itu baru kesimpulan. Ya. Jadi Bapak mau kalian mencari latar belakangnya terlebih dahulu, baru apa? Permasalahan, baru cara penyelesaian, baru kesimpulan kalian masing-masing. Oke. Jadi setiap kelompok kita ada 6 orang. Jadi setiap 6 orang itu mencari latar belakang tidak boleh sama dengan temannya satu kelompok. Jadi tidak boleh. Contoh, si Bimo, si Reza ini sama jawabannya, itu tidak boleh. Jadi harus mencari latar belakang sendiri, pakai bahasa sendiri, semampu kalian. Kenapa Bapak buat seperti itu? Karena supaya tidak ada yang mengandalkan temannya satu kelompok. Karena kan sering dari kita membuat kelompok, udah si Bimo aja, si Adit aja yang buat gitu. Atau satu lagi si Adit atau si Asli aja yang buat. Jadi kita udah itu aja. Itu salah satu juga yang sudah tidak kita terapkan. Apa itu pelajaran kita sebelumnya? Kegiatan gotong royong nggak? Membuat kelompok, tugas kelompok itu gotong royong nggak? Gotong royong, tapi masih ada dari kita yang tidak ingin membantu atau ikut serta dalam mengerjakan tugas tersebut. Yang ada kita cuma mengandalkan teman kita. Gitu. Nah, temannya satu kelompok, kalau teman kita kurang paham atau kurang tahu, nah kita yang tahu ini kita harus memberitahu, mengajarkan dia atau memberi motivasi untuk dia. Ayo, ini saya bantu, seperti itu. Jadi jangan dia pintar tapi biar aja dia makin bodoh. Itu tidak boleh. Yang seperti itu tidak boleh. Itu sama saja sudah tidak menjalankan kegiatan gotong royong yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berarti kita capek-capek belajar tentang pelaksanaan gotong royong, apa itu maknanya, apa itu manfaatnya, tapi waktu kita mengerjakan tugas, waktunya gotong royong, kita malah tidak saling bantu. Kadang ada juga teman sudah tahu nih diberi tugas, temannya sakit, tapi nanti sampai rumah temannya tidak dikasih tahu satu kelompok. Jadi aja nanti dia biar supaya kena manfaatnya dan dia juga. Tapi Bapak yakin di kelas ini 10-2 pasti tidak ada yang seperti itu. Karena kenapa? Karena di kelas ini rata-rata kalian di SMA Negeri 1 Perception ini rata-rata anaknya semangat belajar. Apalagi Bimo, kan Bimo. Oke, kita lanjut latar belakang. Kalau sudah kita dapat latar belakangnya,
Latar belakang itu seperti apa? Coba ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan seperti apa sih latar belakang itu? Resha? Coba berdiri. Latar belakang itu seperti apa? Nggak apa-apa. Nanti kalau salah coba bantu. Coba berdiri. Latar belakang seperti ini. Ini maksud saya itu latar belakang itu sejarahnya ke belakang seperti apa. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu. Latar belakang itu contoh ya, latar belakang kita itu seperti apa. Jadi kita cari tahu dulu sebelumnya itu dia seperti apa. Jadi misalnya kalian ambil judul tentang Undang-Undang 1945. Nah, ini latar belakangnya seperti apa? Sebelum berdirinya Undang-Undang 1945 itu seperti apa? Dibentuknya apa? BPUP PKI. Jadi sebelum terbentuknya undang-undang itu, sebelum terbentuknya Pancasila, jadi apa terbentuknya dulu apa? BPUP PKI. Jadi kita cari siapa yang berdirinya. Benar nggak? Siapa? Coba. Ada 3, siapa saja? Soekarno, ya, Bimo, benar. Siapa? Muhammad Soekarno. Terus Muhammad Hatta. Terus satu lagi. Ayo siapa? Ya, Supomo. Oke. Nah, itu latar belakangnya. Jadi kalau kita sudah cari tahu bagaimana latar belakang Undang-Undang 1945 tersebut, baru kita cari apa permasalahannya? Apa permasalahannya di situ? Contoh, ini contoh yang gampang aja. Ini kita membangun rumah. Contoh kita bangun rumah. Kita sudah membangun rumah. Udah ada rumahnya. Nah, kita cari tahu dulu apa permasalahan kalau kita membangun rumah ini. Apakah susah mencari air kah? Apalagi apa karena tanahnya rendah? Apa karena lingkungannya masih hutan, jauh dari kota? Nah, harus kita cari tahu dulu. Jadi kita cari tahu terlebih dahulu apa permasalahannya. Kalau kita sudah tahu apa permasalahan, contoh permasalahannya kita membangun rumah itu susahnya untuk mencari air bersih. Kan sekarang susah kan untuk mencari air bersih kan? Nah, susah untuk mencari air bersih. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya berarti kita harus apa? Apa? Solusi apa? Buat sumur. Jadi kita buat sumur. Nah, itu cara mengatasi apa namanya permasalahannya. Terus kesimpulannya apa? Kalau kita sudah dapat air nih, sudah dapat reservoir, sudah dapat air bersih, apa kesimpulan dari diri kita? Setelah saya membuat sumur, hasilnya saya mendapatkan air bersih. Jadi itu paham. Jadi kalian cari dulu latar belakangnya, baru masuk ke permasalahan, cara penyelesaian, baru kesimpulan. Oke. Jadi kalau tidak ada yang tahu, boleh ditanyakan ke Bapak. Jadi Bapak mengizinkan kalian untuk menggunakan HP untuk search ke Google. Oke, bisa langsung dikerjakan tugasnya. Jadi judulnya itu bukan hanya undang-undang saja yang Bapak kasih contoh. Jadi boleh ngambil peraturan MPR atau undang-undang Perpu, PP, boleh.
Jadi nanti kalau kalian sudah dapat pencarian tersebut sendiri masing-masing, jadi Bapak mau kalian langsung membuat PPT supaya bisa langsung terlanjurkan. Jadi kalau masih ada yang kurang paham dengan apa yang Bapak jelaskan tadi, boleh ditanyakan Bapak. Jadi nanti kalau sudah selesai kalian mencari tugas kelompoknya, kalian langsung membuat apa? PPT. Jadi dari hasil kalian tersebut, mana yang lebih bagus yang bisa untuk dimasukkan PPT. Kenapa Bapak suruh kalian membuat tugas setiap individu itu berbeda-beda? Karena kenapa? Karena Bapak ingin kalian itu bekerja sama atau bisa saling tukar pikiran mana yang lebih bagus untuk dimasukkan atau dinaikkan menjadi PPT. Bukan berarti yang tidak dipilih itu tidak bagus. Jadi kita memilih mana yang terbaik untuk kelompok kita. Itulah sama-sama jadi pemikiran satu kelompok. Makanya Bapak kenapa tidak mau kalian biar satu kelompok sama jawaban itu enggak boleh. Kenapa? Yang ada nanti tidak mengerjakan, cuma satu orang yang mengerjakan. Jadi nanti sebelum PPT itu selesai atau PPT sudah siap atau ditampilkan, sebelum itu Bapak periksa terlebih dahulu buku masing-masing setiap kelompok. Jadi Bapak tahu mana yang mengerjakan dan mana yang tidak mengerjakan. Ya kan Adel? Sudah sarapan belum dari rumah Adel? Belum? Oke, walaupun belum makan harus tetap semangat. Bapak juga sama, belum makan. Jadi kalau nanti istirahat langsung dipergunakan untuk makan. Kalau bisa kita sebelum sekolah itu sarapan. Kenapa? Supaya kita ada tenaga. Karena makan di pagi hari itu sangat penting. Serius, benar Bapak. Makan pagi itu sangat penting. Kenapa? Karena pagi itu kita pasti banyak melakukan apa? Aktivitas. Bimo udah sarapan pagi? Udah. Jadi perlunya sarapan pagi itu dia. Ya. Penjelasan sama. Alhamdulillah. Jadi yang Bapak mau yang ditanya sama teman kita barusan, boleh nggak pakai rumusan masalah? Apa nggak pakai rumusan masalah? Yang kita cari cuman apa? Permasalahan. Kalau rumusan masalah itu kita harus membuat jurnal terlebih dahulu. Jurnal, skripsi baru buat rumusan masalah. Rumusan masalah itu suatu pertanyaan. Bukan mencari apa? Permasalahan. Kamu boleh melihat dari buku, tapi jangan kamu ambil rumusan masalah.
Jadi kamu boleh ambil materi, tapi jangan langsung materinya kamu baca dulu beberapa atau lalu dari apa permasalahan di latar belakang permasalahan kalau dapat lalu permasalahannya adalah dan saudara kurang adilnya kurang Indonesia atau apa, lalu bagaimana cara kamu untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Hadir? Ada yang mau tanyakan? Paham? Bisi paham? Paham? Arsad? Paham? Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya ke Bapak. Jadi sudah tidak terasa lagi kalian sebentar lagi kelas 2, kelas 3. Siapa yang langsung kelas 3 di sini? Kalian cara sih langsung kelas 3 ya, kelas 2. Jadi sebentar lagi jadi kakak kelas. Kalau bisa menjadi contoh untuk adik-adik kelas nanti. Ya kalianlah jadi panutan, kalian jadi contoh. Ya Bapak terima kasih selama ini kalian sudah apa? Sudah menaati peraturan sekolah, sudah patuh, sudah semangat belajar. Waktunya ke masjid, ke masjid. Waktunya belajar, waktunya istirahat ya ke kantin. Bukannya waktu belajar ke kantin, itu salah. Jadi kalau yang tidak baik itu yang tidak bagus tidak usah ditiru. Kalau ada temannya yang melakukan kesalahan, kita sebagai teman harus saling mengingatkan. Jadi kalau ada teman kita cabut, dia malah membantu kita keluar cabut, itu benar apa enggak? Itu salah. Kalau ada teman yang seperti itu, boleh kita nasihati, kita marahi, atau kita bilang langsung kepada orang tuanya, biar supaya orang tuanya menasihati dia. Ada yang kurang paham? Paham? Waktu itu apa? Lalu berjalan, nggak terasa. Padahal kemarin saya baru masuk sekolah.
Sekarang udah apa? Udah kelas 2, udah kelas 3 aja. Jadi waktu itu terus berputar. Jadi manfaatkanlah apa? Waktu itu. Waktu itu seperti apa? Seperti pedang. Jadi kalau kalian tidak memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin, maka pedang itu akan menebas kalian. Jadi nggak akan bisa lagi kita kembali ke belakang. Bisa apa bisa? Contoh kemarin aturannya kita membuat kesalahan, aduh sayang kali, kenapa saya melakukan ini? Apa bisa kita balik lagi ke tempat yang kita melakukan kesalahan itu? Ada yang bisa memutar waktu? Kalau dipilih mungkin bisa kan? Memutar balikan waktu, bisa kembali ke waktu yang masa lalu. Makanya kita manfaatkan apa? Waktu kita untuk apa? Belajar, beribadah, melakukan hal-hal yang baik. Jadi bukan cuma ibadah aja, tapi kita iringi dengan apa? Belajar, membantu orang tua. Ya kan, Di? Si Adit di rumah dia rajin membantu. Bapak, naikkan dulu ya. Jadi minggu depan harus sudah siap semua tugasnya. Jangan tidak ada yang tidak siap.
paham coba diberitahu. Oke, jadi dilanjutkan tugasnya di rumah. Ini Bapak sudah habis. Jadi sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ya doa dipimpin Bimo. Mengakhiri ajaran kita ini. Mengakhiri terima kasih buat anak-anak Bapak. Mungkin kita lanjut pelajaran kita minggu depan. Jadi semuanya harus sudah siap. Jangan lupa apa? Tugasnya harus siap. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.